bajunya kok sama sih? Ya, tadi kan kita udah merdeka Tante ya. Kenapa ya? Kita tuh lagi ngerayain ulang tahun Tante Yesus. Ulang tahunnya siapa? Bahasa Indonesia. Yang keberapa sih? Keberapa ya? Aku Yang lupa. ke-75. Banget sih Tante. Banyak banget, umurnya kayak oma-oma, kayak opa-opa, udah tua ya. Iya, Tante Ika, warna bajunya merah sama putih. Merah apa sih artinya? Aku tahu ya Tante Yan. Artinya berani. Kalau putih, Suci ya Tante Yan. betul. Nah, hari ini kan hari apa ya Tante Ika? Kalau hari ini sih hari Minggu Tante Yan. Berarti kalau gitu kan 17 besok. Iya. Berarti hari ini hari Minggu, hari kita untuk datang ibadah lagi hari ini. Iya, kita mau sapa adik-adik dulu di rumah ya Tante Ika ya. Oke, Tante. Yuk kita sama-sama sapa yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar? Baik dan luar biasa. Luar biasa. Oke, siapa yang di sini senang? Aku senang Tante Yan. Aku juga senang. Siapa juga yang di sini sedih-sedih? Aku nggak mau sedih ah. Pasti adik-adik mau yang senang juga Tante Yan. Siapa juga yang di sini? Apalagi tadi pagi dibanguninnya pakai ngambek-ngambek. Ada nggak ya adik-adik yang tadi pagi ngambek? Wah, kayaknya nggak ada ya Tante Nggak ada. Ika. Adik-adiknya keren-keren semua. Mereka bangun pagi-paginya bersemangat untuk datang, untuk ikut ibadah kita hari ini. Oke, kalau begitu adik-adik semuanya kita berdiri ya. Karena kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Di mana-mana kita harus selalu senang. Oke ya, Tante Yan? Iya, betul Tante Ika. Yuk, siap Om. Siapa yang di sini jadi sahabatnya Yesus? Aku mau Tante Yan jadi sahabat Tuhan Yesus. Aku juga mau jadi sahabatnya Adik-adik Tuhan mau Yesus. nggak ya? Adik-adik pasti mau dong. Pastinya. Kenapa mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus kita itu sangat baik sekali dan dia juga sangat hebat. Baik dan hebatnya kenapa? Ya baik di saat kita lagi kesusahan, lagi sedih, lagi sakit. Nah, Tuhan Yesus masih tetap bersama dengan kita. Selalu menjaga kita ya Tante Yan. Selalu menjaga kita. Nah, adik-adik kita mau bilang hai hai sahabat Yesus ya. Hai, hai, hai sahabat Yesus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Yesus. Ngapain Tante Yan? Menyanyi Tante Ika. Mari menyanyi. La 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 la. Hai, hai, hai sahabat Yesus, mari.
kita minta pertolongan Tuhan, teman-teman. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah jagai kami. Jagai kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Minggu pagi ini kami mau beribadah bersama teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah kebaktian kami dari awal sampai selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik. Amin. Tante Ika mana ya? Ada yang tahu di mana Tante Ika? Tante Ika. Mo. Ada suara. Suara apa itu? Mo. Kok seperti itu? Tante Ika. Aku pakai topi. Binatang apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Siapa yang tahu binatang apa yang sedang dipakai sama Tante Ika sekarang? Yang bunyinya mo. Coba adik-adik ikutin sama aku. Kita berdoa. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Mo. Binatang apa ya ini Tante? Benar, binatang sapi Tante Ika. Tante ya, kita mau ajak adik-adik yuk kenalan sama binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Binatang apa aja ya? Yuk. Sambil puji Tuhan ya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kawan, kita memuji Tuhan. Melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang yang bunyinya mo. badannya besar, Menghasilkan susu. binatang apa Tante? Binatang sapi. Binatang sapi namanya. Beginilah suaranya. Beginilah suaranya. Mo. Binatang sapi namanya. Ayo kawan, kita memuji Tuhan. Melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Apa Tante Yayan? Dia biasanya dipelihara di rumah. Kakinya ada Ada 4 dan dia punya suara seperti ini. binatang apa ya? Siapa yang punya di rumah binatangnya? Siapa yang tahu suaranya? Aku tahu namanya, dia Dogi. Dogi. Anjing. Binatang anjing namanya. Suaranya. Beginilah suaranya. Beginilah suaranya. Binatang anjing namanya. Ayo kawan, kita memuji Tuhan. Melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang
binatang ciptaan Tuhan. Kita juga harus sayang sama binatang-binatang yang diciptakan sama Tuhan ini ya. Nanti kalau kamu sayang nggak sama Tuhan Yesus? Tentu dong Tante Ika, aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus harus sayang banget juga sama aku, Iya, sama kamu, sama betul. kamu juga, Sama semua orang Tuhan Sama Yesus semua orang. cinta. Kita mau bilang nih kalau Yesus cinta saya cinta kamu, dan kamu juga cinta sama Tuhan. Kita buat cintanya seperti Gimana ini. gimana coba Bentuknya tanya. begini, bentuk-bentuknya. Jari tunjuknya dijadiin satu. Ya. Jari apa tante ya? Jari jempol sama jari telunjuknya kita buat seperti bentuk hati. Ditaruh. Tapi Tante Ika, sebentar. Gimana? Adik-adiknya suruh berdiri dulu. Oh iya, ayo berdiri. Yuk adik-adik berdiri. Ya, kita mau buat Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus cinta saya selamanya. Saya cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Saya cinta Yesus selamanya. Kamu cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Kamu cinta Yesus selamanya. Ya, sampai selama-lamanya kita harus cinta Tuhan Yesus. Bukan cuma hari ini aja tante. Betul, sampai selama-lamanya. Nah, masih berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Gak bisa diukur ya tante ya. Gak bisa terukur, Berarti Tuhan Yesus sayang banget sama kita semua. Iya Tante Ika. Terus Nah, adik-adik sayang nggak ya sama Tuhan Yesus? pastinya adik-adik juga sayang sama Tuhan Yesus. Tante Ika, kayaknya sekarang kita harus dengar sesuatu nih. Dengan apa tante ya? Kita mau dengar firman Tuhan. Oh iya. Siapa yang di sini adik-adik mau dengar firman Tuhan? Wah, pasti. Tunggu dulu. Oh, semuanya pasti mau ikut dan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu ya. Kita nyanyi baca Alkitab. Siap-siap. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau. Siap-siap. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mampu. Ya, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan.
Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh mengikuti dan mendengarkan dan melihat firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang buang sampah sembarangan, kira-kira adik-adik mau tegur temennya atau dibiarin aja? Ah, bukan aku ini, biar aja. Jawabnya nanti ya, setelah kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang baik. Sekarang kita mau mendengarkan bersama bagaimana seorang sahabat yang mau menegur temannya yang salah. Bisa teman, bisa papanya, bisa mamanya, bisa adik, bisa kakak. Ya, jangan takut kalau kita mau menegur yang salah, tapi menegurnya harus dengan baik. Iya, adik-adik tahu ada seorang anak kecil, masih kecil, tapi dia sudah diserahkan oleh ibunya. Kemana diserahkannya? Diserahkannya ke Bait Allah. Bait Allah apa sih tante? Bait Allah itu gereja. Diserahkan ke gereja untuk melayani Tuhan. Wah, hebat banget ya. Masih kecil sudah melayani Tuhan. Nah, namanya anak yang masih kecil ini namanya Samuel. Namanya siapa? Samuel. Iya, pasti ada namanya yang sama kan sama adik-adik? Iya, nama Samuel ini diberikan oleh ibunya. Kenapa dia dikasih bekerja melayani Tuhan di Bait Allah masih kecil? Oh, ternyata ibunya nih, adik-adik mau tahu ibunya namanya siapa? Ibu Hana. Coba ulang sekali lagi, nama ibunya siapa? Ibu Hana. Pasti adik-adik juga ada yang namanya Hana kan? Iya, nggak apa-apa namanya sama ya, namanya bagus. Nah, Ibu Hana waktu belum punya anak, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku diberikan anak oleh Tuhan, aku akan persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Begitu di dalam doanya. Nah, setelah Ibu Hana dikasih anak yang namanya Samuel tadi, wah, Ibu Hana harus harus menyerahkan anaknya ini sesuai janjinya kepada Tuhan. Jadi anaknya ini si Samuel masih kecil sudah dititipkan di Bait Allah. Dititipkannya ke siapa ya? Oh, ternyata ada seorang bapak. Dia bekerja sebagai imam di Bait Allah. Dia namanya Bapak Eli atau Imam Eli. Wah, Imam Eli ini senang banget ada Samuel yang masih kecil tapi dia sayang sama Tuhan. Dia anak yang baik dan anak yang mau dengar-dengaran. Terus si Samuel ini selalu belajar setiap hari dari Bapak Eli ini. Dia belajar apa yang harus dilakukan, dia harus membantu karena Bapak Eli ini sudah tua adik-adik. Jadi Samuel selalu membantu di Bait Allah. Nah, ternyata bukan hanya Samuel saja nih yang disukai oleh Bapak Eli. Ternyata Bapak Eli juga punya 2 anak. Wah, punya 2 anak. Namanya Hofni dan Pinehas. Namanya siapa? Hofni dan Pinehas. Tapi Hofni dan Pinehas ini beda banget sama Samuel. Kalau Samuel anaknya baik, anaknya mau melayani Tuhan, dia rajin baca firman Tuhan, dia rajin berdoa, senang memuji Tuhan. Tapi kalau Hofni dan Pinehas, aduh,
dia selalu membuat hati Tuhan sedih. Adik-adik bayangin coba persembahan syukurnya diambil oleh Hofni dan Pinehas. Ada yang mempersembahkan korban bakaran juga diambil oleh Hofni dan Pinehas. Aduh, jahat sekali ya. Itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik, itu tidak baik ya. Jangan ditiru. Kalau Hofni dan Pinehas selalu melakukan hal yang tidak baik, dia membuat Tuhan sedih. Sampai adik-adik tahu, Tuhan Yesus akhirnya kesal melihat tingkah Hofni dan Pinehas ini. Dia mau dapat hukuman dari Tuhan. Wah, Tuhan mau menghukum loh adik-adik. Iya, kenapa ya Tuhan mau menghukum? Ternyata Hofni dan Pinehas ini kalau dia berbuat salah nggak ditegur sama Imam Eli, sama bapaknya. Bapaknya nggak mau menegur, jadi didiemin aja. Dia salah, dia mengambil persembahan syukur, didiemin aja. Nggak ada ditegur. Mestinya kan dibilang ya sama Bapak Eli, hai Hofni dan Pinehas, jangan dong, itu kan persembahan untuk Tuhan, jangan diambil. Harusnya seperti itu, tapi tidak dilakukan oleh Bapak Eli. Imam Eli tidak menegur anaknya. Jadi anaknya juga senang-senang aja dia melakukan kejahatannya. Dia tidak mau taat sama perintah Tuhan. Wah, apa yang dilakukan Tuhan ya adik-adik? Katanya mau menghukum. Ternyata Tuhan mau menyampaikan hukumannya melalui Samuel. Iya, melalui anak kecil tadi. Caranya bagaimana menyampaikannya? Waktu Samuel sedang tidur. Waktu Samuel sedang tidur, tunggu ya. Kalau tidur itu kira-kira seperti ini. Mirip siapa ya? Mirip papa di rumah ya? Iya, suaranya ada suara ngoroknya. Nah, Samuel lagi bobo, lagi tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya. Tiba-tiba dia mendengar apa? Panggilan. Samuel, Samuel. Samuel lagi ngorok tadi, lagi tidur tadi. Sampai kaget, siapa yang panggil aku? Wah, siapa ini yang panggil aku? Wah, jangan-jangan Imam Eli. Bapak Eli pasti butuh bantuan aku. Aku harus pergi ke kamarnya Imam Eli. Begitu dia pergi ke kamarnya Imam Eli, sampai di sana, Imam Eli bilang apa? Enggak, aku nggak ada panggil kamu. Aku juga kaget kamu ke kamar aku. Udah, pergi lagi, tidur. Udah ya, tidur lagi ya. Saya juga mau tidur, kata Imam Eli kepada Samuel. Samuel pergi lagi ke kamarnya. Dia tidur lagi, adik-adik. Samuel, Samuel. Kaget lagi. Samuel bangun lagi. Aduh, ini pasti Imam Eli sekarang yang panggil aku. Dia pasti butuh bantuan aku. Sampai berapa kali dilakukan oleh Samuel yang selalu kaget? 3 kali. 3 kali dipanggil. Begitu sampai di kamarnya Bapak Eli, ternyata Bapak Eli lagi tidur juga. Nggak memanggil katanya. Wah, terus Bapak Eli bilang gini, aku tahu Samuel, sekarang kalau ada suara panggilan lagi, kamu jawab ya. Kamu bilang, iya Tuhan, bicaralah, aku siap mendengar. Begitu Samuel pergi tidur lagi, Bapak Eli juga tidur lagi. Dia tidurnya sambil kayak tadi.
Samuel, Samuel. Wah, Samuel ingat apa yang dikatakan Bapak Eli. Dia langsung jawab, "Iya Tuhan, bicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar." Wah, ternyata sudah 4 kali Tuhan Yesus memanggil Samuel. Akhirnya apa yang dilakukan? Samuel mendengar suara Yesus. Yesus bilang kepada Samuel bahwa aku akan menghukum keluarga Bapak Eli. Karena keluarganya sudah membuat hati Tuhan sedih. Ya, tolong Samuel kamu sampaikan kepada Imam Eli. Sampaikan bahwa aku akan menghukum. Waktu pagi harinya, Imam Eli tanya kepada Samuel, "Samuel, kamu kemarin akhirnya bicara nggak sih sama Tuhan?" "Oh iya Pak, saya akhirnya mendengar pesan dari Tuhan." "Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan kamu sembunyikan Samuel, ceritakan saja pada aku," kata Bapak Imam Eli ya. Dia bilang seperti itu. Lalu Samuel dengan berani, adik-adik, dia bilang sama Imam Eli, dia bilang, "Pak, Tuhan bilang Tuhan akan menghukum keluarga Bapak karena anak-anak Bapak, Hofni dan Pinehas, sudah membuat hati Tuhan sedih. Tapi Bapak tidak mau menegur anaknya. Jadi Tuhan akan menghukum." "Oh begitu, ya baiklah, nanti aku akan minta ampun sama Tuhan," kata Imam Eli. "Ya terima kasih ya Samuel, aku akan minta ampun sama Tuhan bahwa aku sudah bersalah, aku tidak mendidik anak-anakku dengan baik, aku tidak menegur anak-anakku yang sudah berbuat salah." Wah, Samuel seneng banget adik-adik. Dia berani menyampaikan itu kepada Imam Eli. Nah, sekarang akhirnya apa? Imam Eli juga sadar. Dia harus menegur anaknya kalau anaknya salah. Nah, sekarang kembali lagi nih ke depan. Kira-kira kalau adik-adik melihat temannya, ada teman yang membuang sampah sembarangan, kira-kira adik-adik melakukan apa? Ayo, didiemin aja atau adik-adik tegur? Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah harus di tempatnya. Pasti adik-adik pilih yang kedua, harus ditegur ya, jangan didiemin. Terus kalau nih misalnya ada abang atau ada adiknya lagi ibadah terus malas-malasan. Padahal kalau lagi ibadah kan harusnya duduk yang baik. Nah tapi dia tidur-tiduran. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus sekarang harus ditegur nggak? Ditegur. Kalau ada adik, abang, kakak, bahkan kalau papa atau mama berbuat yang tidak baik, harus ditegur. Ditegurnya juga dengan baik, dengan penuh kasih. Iya, adik-adik, kita mau belajar ya, menjadi sahabat itu bukan kalau kita lagi senang aja kita mau bersahabat, tapi kalau ada yang tidak baik, kita harus tegur sahabat kita. Kalau ada yang nyontek sahabat kita, harus kita tegur. Iya adik-adik, itu ya, diingat ya, sahabat itu harus berani menegur yang salah. Kalau tidak baik harus ditegur, itu baru namanya sahabat. Tante Becky, adik-adik semua adalah sahabatnya Tuhan. Iya, kita mau nyanyi ini deh, satu lagu yang bilang begini. Yesus sahabatku, kau mati bagi
Iya, sahabat itu adalah mau menjadi sahabat yang baik itu adalah kita mau sama-sama senang, sama-sama sedih, sama-sama happy, sama-sama sama-sama belajar ya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Baik adik-adik, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau menjadi sahabat yang berani menegur kalau teman kami ada yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi seperti Samuel yang mencintai Tuhan dan mau melayani. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita punya teman itu harus disayang ya Tante ya. Benar, kita harus sayang sama teman kita. Gak boleh nakal-nakal sama temannya ya. Gak boleh jahil-jahil. Ya, apalagi kalau tangannya boleh nggak buat Jangan cubitannya. dong, tangan kita kan dipakai untuk sayang. Kalau tangannya nggak boleh buat cubit, kakinya boleh buat tendang Tante ya. Gak boleh juga, tendang itu bola yang ditendang. Oh, kalau Tante kaki Ika. bolehnya buat tendang bola ya. Iya betul. Nah kalau mulut kita Oh, boleh nggak ngatain teman? Cuma boleh buat ngomong yang baik-baik aja. Iya betul. Sama seperti lagu ini ya Tante Ika, kita Kita menggunakan tangan dan mulut kita. Oke. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jangan lupa ya, hati-hati gunakan tubuh kita. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya Tante Ika? Kalau habis firman Tuhan, kita kan mau ngajak adik-adik bikin sesuatu nih Tante ya. Wah, penasaran nih aku mau Iya. bikin apa hari Bikinnya ini. apa sebentar ya? Ya, kita lihat yuk adik-adik. Tunggu ya, tapi sabar ya. Apa sih Tante Ika? Bentar ada Tante Yayan ya. Oh, ada apa itu Tante Ika? Halo. Ini kita mau bikin boneka tangan. Caranya gimana ya? Kalau adik-adik pernah beli makanan ayam goreng, terus ada bekasnya nih, bungkusnya bisa dipakai. Nanti jelasnya kayak gimana bikin ini nih. Nanti Tante akan kasih tahu lewat mama sama papa ya. Ikutin ya. Kita bikin boneka tangan. Terus bisa dipakai deh buat nyanyi sama adik sama kakak. Dimainkan ya Tante Ya, Ika. dimainkan. Bisa buat bilang aku sayang kamu kakak adik gitu. Aku mau main sama kamu. Iya, bisa dipakai buat main ya. Itu aktivitas kita minggu ini. Nah, Nanti dibuat sama mama papanya juga ya. Oke, yang berikutnya kita mau apa kasih lagi? pengumuman Tante Yayan. Oh, kasih pengumuman dulu. Adik-adik ini kan udah besar, udah setahun di kelas. Kita mau ada kenaikan kelas. Tapi kan kita ke sekolah minggunya di rumah ya Tante Yayan. Nggak apa-apa. Tapi adik-adik kan tetap tambah besar. Nah, Harus juga Harus naik naik kelas. pengumumannya
akan diinformasikan lewat Tante Dongkrom Sekolah Minggu di grup Orang WA Tua. orang tua murid. Mulai tanggal 30 Agustus bulan ini ya Tante. Bulan ini Tante Ika. Coba ya mama papanya nanti dicek-cek ya di WA grupnya ya di ibadah anak. Oke, berikutnya kita mau kasih persembahan Tante Ika. Nih, kita masih kasih persembahannya dimasukkan dalam amplop putih ini. Gak boleh ada yang tahu Oh, berapa yang kita kasih ya. Gak boleh ada yang tahu. Dimasukkan di tempat berarti yang rahasia ya? rahasia. Oh iya, karena kita mau kasih buat Tuhan, kasih yang terbaik ya. Nanti dimasukkan dalam amplop sini ya. Terus ditutup yang rapi, boleh dilep. Iya, terus nanti disimpan. Kalau pada saat kita sudah ketemu lagi, nanti baru kita bawa semua persembahan kita. Kita serahkan sama-sama ya Tante ya. Betul Tante Ika. Nah, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, kita mau berdoa, kita mau bawa persembahan ini. Tapi yang pimpin doa adalah adik Aurora dari TKKC. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah memberikan sembahan. Berkatilah sembahan ini Tuhan. Kiranya sembahan ini berguna kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Aurora Terima sudah kasih, Aurora. pimpin doa buat minggu hari ini. Keren banget loh. Ya, buat adik-adik yang mau juga bertugas sebagai pembawa doa, boleh loh daftar ke Om dan Tante lewat WA group ya. Ditunggu ya. Ayo, Tante Ika, kita harus tetap ingatkan kepada adik-adik kalau selama kita di rumah gitu, kita harus apa aja ya? Tetap Harus makan makanan Oh. sehat. ya Tante, olahraga. Iya, olahraga. Terus keluar rumah boleh sebentar untuk terima sinar matahari ya Tante Iya, ya. jemur-jemur. Habis itu jangan lupa kalau minum susu juga harus dihabiskan. Boleh lagi yang kalau biasanya pakai vitamin-vitamin di rumah dikasih mama papanya harus diminum. Kalau disuruh makan sayur harus nggak Tante? Harus banget juga makan buah. Harus ya Tante ya. Iya, supaya tubuh kita tetap sehat. Ya, dan jangan lupa doakan kalau virus coronanya ini harus semua Cepat dihilangkan. selesai. Cepat selesai. Supaya kita bisa ketemu lagi, beribadah bareng-bareng lagi sama-sama ya. Iya. Sekarang Sekarang sehat, tetap semangat. Ya. apalagi ya kita Mau ajak adik-adik nyanyi dulu ya. Berdiri ya. Yuk, semua Iya. balik berdiri. Yuk adik-adik kita berdiri semuanya. Kita mau nyanyi taat, taat. Semua mau jadi anak-anak taat. Kasih tangannya coba Tante Yan kayak gimana ya? Coba semua tangannya diangkat kayak aku nih. Kasih T A. Nah, gimana ulangin. Jarinya semua kayak Dibuka. dibuka. Terus ditutup. Oke. Terus kasih jari kelingking. T A T taat. Kalau taat artinya jempol, bagus, Iya. baik gitu ya. Siap, sama-sama.
mau tutup doa. Ya, lipat tangan, Tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, ikuti tantenya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan pimpin kami Tuhan pimpin kami di sepanjang di sepanjang ibadah hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan anak Tuhan yang taat. yang taat. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, lindungi kami lindungi kami, dan jagai kami. dan jagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.